Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dipanjatkan doa, mudah-mudahan sentiasa kita dirahmati oleh Allah, ditunjukkan ke jalan yang diridhoinya, dimudahkan kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita suratul Kahfi. Hari ini kita akan bersama ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Di mana dalam ayat yang ke-18 sebelumnya Allah telah menunjukkan lagi sekali akan kelancaran kudratnya, bahwa apa saja yang dia kehendaki pasti akan terjadi, walaupun mungkin dari segi zahir ianya nampak bercanggah dengan peraturan yang dia sendiri buat, yakni sunnatullah. Ya, sebagai contohlah, berdasarkan sunnatullah yang Allah ciptakan, seseorang tidak mungkin tidur dalam jangka masa yang sangat panjang tanpa menjejaskan kesehatan tubuhnya. Itu sunnatullah. Tapi Allah boleh batalkan sunnatullahnya yang ia cipta sendiri, karena Allah tidak menunjukkan kelancaran kudrahnya. Tolong diingat ini. Ada namanya sunnatullah dan ada lagi yang satu namanya kelancaran kudrah. Ini dalam ayat 18 dan kemudian diteruskan pada ayat yang ke-19. Jadi di sini Allah juga hendak menunjukkan lagi satu tentang kelancaran kudratnya. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kesimpulannya, jika sesuatu itu berlaku, terjadi, itu karena Allah kehendaki ia terjadi. Jika sesuatu itu tidak
terjadi, tidak wujud, tidak ada, bukan karena Allah tidak kuasa mewujudkannya, tapi karena Allah tidak menghendaki menciptakannya. Tolong difahami di sini antara kudrah dan masyiah. Ini penting karena disitulah kahfi, aspek kahfinya dari sudut akidah. Jadi saya tegaskan sebelum kita teruskan, ada yang pertamanya Allah tadbir alam semesta berdasarkan sunnatullahnya. Sunnatullah ini peraturan yang Allah tetapkan dalam pentadbiran alam semesta. Api panas, air sejuk, bila lapar kita makan, hilang laparnya. Jantung berfungsi, mempam darah, hidup perlu oksigen. Bila orang tak makan akan mati, bila makan terhenti-henti pun akan mati. Nah, itu namanya sunnatullah. Paham ya? Jadi tak boleh dilanggar ini. Melanggarnya ya motor kita lah. Tapi ingat, di atas sunnatullah, atasnya, atas kok ini. Di atas sunnatullah itu ada masyiatullah. Kehendak Allah. Sehingga berlaku atau tidaknya ketetapan sunnatullah itu 100% bergantung pada masyiatullah. Api itu panas. Apa namanya itu? Panasnya api yang membakar namanya sunnatullah. Memang Allah ciptakan api itu peraturannya panas dan boleh bakar. Tetapi api itu, api yang panas itu membakar atau tidak, mampu membakar atau tidak, tetap panas atau tidak, 100% gantung pada. Jadi jika api itu panas karena Allah menghendaki ia panas. Sebab itu jika Allah menghendaki api yang panas jadi sejuk, maka api pun jadi. Dan itu yang pernah berlaku pada zaman Ibrahim. Bermakna sunnatullah ini bersifat nisbi. Nisbiyun. Apa Melayu nisbi? Nisbiyun. Bahasa Arab, bahasa Melayu nisbi. Ya. Kalau Arab nisbiyun. Relatif. Tidak absolut. Nisbi. Jadi boleh jadi iya, boleh jadi tidak, bergantung pada masyiah Allah. Sebab itu jangan kita memutlakan sunnatullah, karena ia hanya bersifat nisbi. Memutlakan sunnatullah hukumnya syirik. Hati-hati. Namanya syirkul asbab. Ini perbincangannya sangat panjang, tapi saya ringkaskan saja karena kita belajar surah Kahfi bukan belajar akidah. Syirik asbab, yakni menyekutukan Allah dengan memutlakan sunnahnya. Api pasti membakar, wajib. Tak ada kena-mengena dengan masyiah Allah. Syirik tu. Kalau you sakit ini, you makan ubat ini, garanti sakit. Kalau hari ini you lumpuh paralysis, makan 2 tablet, boleh panjat pokok kelapa. Garanti. Jangan memastikan. Memastikan hukum sunnatullah namanya syirik asbab. Hati-hati. Karena tadi saya katakan, terjadi atau tidaknya sunnatullah, berkesan atau tidaknya,
bergantung sepenuhnya pada Jika Allah kehendaki api yang panas jadi sejuk, Ibrahim. Air menurut sunatullah boleh dicincang atau tidak? Air boleh dipotong-potong, dicincang, itu sunatullahnya. Tapi Allah boleh batalkan sunatullahnya. Contohnya Laut Merah dipukul oleh Musa dengan tongkatnya atas perintah Allah. Tengok, bermakna sunatullah itu hanya nisbiyun, bukan mutlak. Jadi jangan memastikan sunatullah pasti berlaku, syirik asbab. Seakan-akan sunatullah ini berlaku dengan sendirinya tanpa campur tangan masyiatullah. Sebab itu bila Allah kehendaki, semua terjadi. Jadi pertanyaan saya, kenapa hingga hari ini belum ada atau tidak ada ayam yang beranakkan kambing? Saya bagi contoh yang ekstrim ajalah. Kenapa hingga hari ini belum ada atau tidak ada ayam yang beranakkan kambing? Kenapa katanya? Adakah karena Allah tidak berkuasa menciptakannya? Bukan karena Allah tidak berkuasa menciptakan ayam beranak kambing, tapi Allah tidak atau belum menghendaki. Jangan salah faham. Tidak adanya ayam beranak kambing hingga saat ini bukan karena Allah tidak berkuasa menciptakannya, tapi karena Allah tidak menghendaki. Sehingga jika Allah menghendaki, katalah ayam hari ini beranakkan lembu, boleh jadi atau tidak? Boleh. Itulah maksudnya. Jadi ini adalah segala-galanya. Ini hanya nisbi. Menurut sunatullah, bila orang terbenam, tenggelam dalam air dalam 1 jam, 2 jam, agaknya masih hidup atau sudah innalillah? Tenggelam dalam air 2 jam menurut sunatullah. Qalu itu sunatullahnya. Tapi dia mati atau tidak mati, hakikatnya bukan pasal ia tenggelam atau tidak. Mati atau tidak, hakikatnya yakni sebab jika Allah kehendaki, jangankan hanya tenggelam 2 jam, tenggelam dalam air berminggu-minggu pun tak mati jika Allah kehendaki. Contohnya Nabi Yunus. Itulah yang sebenarnya Allah yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam ayat ini Allah nak tunjukkan kelancaran kudratnya. Yang ini kelancaran kudrat. Tidur beratus tahun tapi sehat, walaupun tak makan minum, sekali jaga, rupanya sama dengan semasa tidur. Kalau kita kaji dari aspek sunatullah, ya takkan faham lah. Tanyalah saintis yang paling pandai sekalipun. Apa pasal Nabi Yunus berada dalam perut ikan pula beranak ke dasar lautan berminggu-minggu tapi tak mati? Coba tanya sama saintis ikan, saintis air, saintis laut. Tak boleh jawab kerana ini bukan bidang sains. Sains hanya bicara tentang sunatullah ini hukum sains ni. Semua sains yang dikaji, objek kajiannya ini. Tapi ingat, di atas sunatullah ada masyiatullah. Di situlah orang Islam, di samping ia disuruh menguasai, memahami sains sunatullah, wajib ia meyakini di atas sunatullah ada masyiatullah. Apalagi sunatullah itu ciptaan Allah juga. Allah boleh batalkan, Allah firmankan, tak ada siapa yang protes. Tak ada siapa yang protes. Inilah sebetulnya hak kafinya dari segi akidahnya, segi akidah. Jadi tak ada masalah. Saya tunjukkan nanti contohnya yang mungkin lebih jelas lagi. Ada satu peristiwa yang pertama, Allah kehendaki sunatullahnya berlaku. Yang kedua, Allah kehendaki sunatullahnya tidak berlaku.
tidak terjadi. Ini betul-betul berlaku dalam masa yang sama, dilihat oleh orang sama di tempat yang sama. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Tolong jamaah lihat surah Al-Baqarah ayat 259. Ini kahfi dari sudut akidah. Surah Al-Baqarah ayat 259. Kisah Nabi siapa tu ya? Nabi Uzair. Orang Islam panggil Uzair, mungkin orang Yahudi panggil Izra. Jadi Uzair dan Izra itu sama lah, hanya pelat lain. Kalau pelat orang Islam Uzair, pelat Yahudi Izra. Suatu hari Nabi Uzair ini sedang berjalan, sedang membara lah. Tiba di suatu kampung daerah yang kampung itu baru dibinasakan oleh Allah. Mati semuanya, tidak ada lagi makhluk yang hidup. Memang betul-betul di bumi hanguskan kampung itu, ground zero kan. Nabi Uzair termenung duduk di situ memperhatikan tempat itu. Dia yakin Allah berkuasa menghidupkan semula orang-orang yang telah dimatikan. Tapi Nabi Uzair tidak tahu bagaimana cara Allah menghidupkannya. Dia yakin tapi tidak tahu bagaimana cara Allah menghidupkannya. Nah, dalam renungannya ini Nabi Uzair berfikir, macam mana ya Allah nak hidupkan mereka yang dah mati ni, dah berkecai ni. Dia bukan meragui kuasa Allah, bukan tidak yakin, tapi hanya ingin tahu macam mana cara Allah menghidupkan. Ketika dia coba memberi jawapan atas kebingungan dan kejalian ini yang berlaku. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau kalladhi seperti orang yang, kebanyakan mufasir kata orang yang itu namanya Uzair. Boleh tulis saya lah. Atau seperti Uzair marra ala qaryatin, yang ia berjalan dan melalui sebuah kampung, negeri, daerah. Wahia khawiyatun, sedangkan kampung itu khawiyatun ala urushiha, telah runtuh, roboh semua bangunannya, bumbung atapnya. Arsun, aras itu mana bumbung atap, mana bangunan di kampung itu semuanya dah hancur, termasuklah penghuninya, tidak ada yang hidup. Melihat keadaan kampung seperti itu, daerah seperti itu, Nabi Uzair duduk sambil berfikir, lalu berkata pada diri sendiri. Dia tidak tanya pada orang karena tidak ada kawan. Dia tanya pada diri sendiri. Apa namanya dia? Bertanya pada diri sendiri, apa namanya? Dia bukan bercakap dengan orang lain. Kalau bercakap dengan orang lain ada lawan bicaranya, namanya dialog. Kalau bercakap seorang-seorang namanya monolog. Kalau cakap pada diri sendiri, dia yang tanya, dia yang ingin jawab. Berapa nama itu? Berapa namanya itu ya? Reflection dia. Ya, sedang berkontemplasi kalau dalam istilah ilmu tazkiyatun nafsi, berkontemplasi, contemplation. Dan itu mustahak seorang muslim pastikan punya masa untuk berkontemplasi. Sebab itu kita akan mendengar jawapan dari hati sanubari yang paling dalam dan paling jujur. Sebab tidak mungkin orang menipu diri sendiri. Uzair kata, qal anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Anna, macam manalah, bagaimanalah
yuhyi akan menghidupkan hadhihi semua ini oleh Allah ba'da mautiha selepas kematiannya. Bagaimana Allah nak menghidupkan semula orang-orang yang dah hancur di kampung ini? Ana itu sama dengan kaifa. Bezanya kalau ana itu kalimat yang digunakan untuk menekan sesuatu yang hebat, yang ajaib, yang mengagumkan. Kalau kaifa menanyakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Contoh tanya khabar, cukup kaifa haluk. Jangan anna haluk. Karena hanya tanya khabar. Kaifa haluk. Anna ini sesuatu yang ditanyakan tu sesuatu yang dahsyat. Orang mati nak hidup semula macam mana kan? Itu anna. Dalam keadaan Uzair ingin mencari jawapannya tapi tak juga mendapatkan jawapannya, fa amatahullahu mi'ata am. Lalu Allah mematikan Uzair selama 100 tahun. Bukan tidur ya, mati. Kalau Ashabul Kahfi ditidurkan 3 abad lebih. Uzair dimatikan, bukan tidur. Thumma ba'athahu, selepas 100 tahun 1 abad mati, kemudian Allah bangkitkan, hidupkan semula. Jadi orang yang mati pernah hidup, inilah orangnya, Uzair. Kalau nak tahu pengalaman mati macam mana, tanya Uzair. Cari beliau sekarang di mana. Dah tak jumpa lah. Ini betul-betul ada orang mati hidup semula. Ini orangnya. Qal, lalu Allah bertanya pada Uzair, kam labista? Uzair, berapa lama awak duduk di sini ni? Kamu duduk di tempat ini sambil melihat memandang kampung yang dah ramai, berapa lama sampai kamu di sini? Qal, Uzair menjawab, labithtu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal berada di sini yauman, 1 hari, au ba'da yaum, atau mungkin hanya setengah hari kayaknya. Sebab saya tadi kat sini, duduk sini tengah hari, sekarang matahari baru nak terbenam, setengah hari lah kamarnya. Walhal sudah mati selama 100 tahun. Wih, macam mana ya pengalaman macam tu? Lalu apa kata Allah? Qal, berfirman Allah, Uzair, engkau di sini bukan sehari, bukan sehari, bal labithta mi'ata amin. Bahkan engkau telah berada tinggal di sini selama 100 tahun, Uzair. Wih, terkejut Nabi Uzair. Lalu Allah nak buktikan bahawa dia telah mati selama 100 tahun, dan Uzair pula mungkin tidak percaya ketika melihat apa yang ada di depannya. Ini, perhatikan. Sebagai bukti, ini saya kata ni, Allah hendak menghendaki sunnatullahnya berlaku. Pada yang sama Allah menghendaki sunnatullahnya terbatal. Jadi di sini Allah nak menunjukkan sunnatullahnya, sekaligus Allah nak menunjukkan kelancaran kudratnya. Saya ulangi ya. Dalam kes Nabi Uzair, Allah nak menunjukkan sunnatullahnya. Pada masa sama Allah nak menunjukkan kelancaran kudratnya. Ini dia. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Uzair, coba kamu pandang, kamu perhati, kamu lihat betul-betul ila ta'amika, pada makanan engkau, wa syarabika, dan minuman engkau. Sebab Nabi Uzair sedang berjalan, mengadakan perjalanan, jadi bawalah bekalan. Dia bawa bekalan, makanan, minuman, walah. Dipanggil apa agaknya makanannya yang dibawa apanya? Roti. Ya, bahan makanan yang dibawa sebagai bekalan perjalanan namanya. Bukan nasi dagang lah. Kata orang namanya nasi dagang. Ya pastilah masa itu mana ada kedai makan, mana ada RNR. Kena bawa.
Sekali Uzair tengok, ini makanan aku, ini minuman aku, tapi lam yatasannah, tengok, tidak berubah, tetap elok, tidak basi, tidak cendawan, tidak lenyap. Macam mana Allah kata aku di sini dah 100 tahun, masa dah berlalu 100 tahun, tapi makanan minuman masih elok dan boleh dimakan. Macam tak mungkin lah. Faham ya? Di sini Allah menunjukkan kelancaran kudratnya. Sebab kalau ikut sunatullah, makanan dan minuman yang dah berlalu 100 tahun jadi apa? Bertukar jadi apa? Makanan, nasi lemak, nasi apa namanya, dagang, nasi kerabu, minuman teh, ais limau. Berlalu 100 tahun jadi apa? Hilang kan? Takkan tukar jadi batu. Tapi itu sunatullahnya. Tapi di sini Allah nak menunjukkan kelancaran kudratnya, masyiahnya. Uzair, kalau aku kendaki tak ada masalah, jangankan 100 tahun, 1000 tahun pun tidak akan berubah, kamu masih boleh makan, ambil minum. Yang kedua, Allah pada masa yang sama nak tunjukkan nih sunnatullahnya. Apa dia? Wanzur. Sekarang kamu tengok, kamu berhati, wahai Uzair, ila himarika, kepada keldai engkau. Karena rupanya waktu Uzair dalam melakukan perjalanan menunggang keldai, tunggang keldai. Tengok keldainya sudah mati, sudah repot, tinggal tulang berselerakkan. Baru saya, oh iyalah, maknanya patutlah kalau aku di sini 100 tahun, patut keldaiku pun dah tinggal tulang dan repot dah. Tapi nak kata 100 tahun macam tak mungkin. Kenapa makanan minuman masih elok? Panas lagi pula tu. Tengok tu. Tengok tu. Di sinilah betul-betul contoh yang paling nyata dalam Al-Quran. Allah sedang menunjukkan pada hambanya seorang nama Uzair tentang sunnatullahnya, dan pada yang sama tentang kelancaran kudratnya. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kerana kami wahai Uzair nak jadikan engkau dan peristiwa yang engkau sedang alami ini ayatan linnas, tanda bukti kebesaran Allah SWT bagi sekalian manusia. Satu di antara ayat ni, itu tadi saya katakan, sunnatullah bersifat relatif, berlaku atau tidak bergantung pada masyiatullah. Bila Allah kendaki sunnatullahnya berlaku, berlakulah. Bila Allah kendaki sunnatullah tidak berlaku, tak jadilah. Sunnatullah di bawah masyiatullah. Lalu yang lebih mengherankan lagi begini, agak-agak jemaah sekalian, biasanya berapa lama seekor keldai mulai pada tidak ada menjadi dewasa dan boleh dijadikan tunggangan? Keldai mulai daripada masih dalam perut ibunya, ya, keldai. Takkan perut ibunya, ya perut mamanya lah, perut maminya, sehingga boleh dijadikan tunggangan. Biasanya berapa lama? Lama juga kan, bertahun juga kan? Ya, dalam kandungannya berapa bulan begini, melahirkan begini. Tapi tengok, Allah telah tunjukkan menyalahi sunnatullahnya. Allah tunjukkan kelancaran kudratnya. Tengok, bandur, kata Allah. Perhatikan, ilal izam, kepada tulang-tulang keldaimu yang sudah berselerakan, yang sudah reput itu, karena maklum sudah 100 tahun berlalu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami hendak menyusunnya, mencantumkan semuanya semula. Wa thumma, kemudian naksuha lahman, kemudian kami akan bungkus, kami akan tutup dengan daging. Jadi Uzair perhatilah tulang-tulang yang dah reput sila itu bergerak, cantum, yang ke tulang kaki jadi kaki,
tulang jari ke leher jadi leher, kepala dah siap, kerangka dia, tengkorak dia, lalu Allah balut bungkus dengan daging. Sekelip mata keledai itu hidup semula macam 100 tahun lepas. Tengok, itu menyalahi sunatullah. Macam mana boleh berlaku? Itulah kelancaran kudrat. Kelancaran kudrat. Jadi yang mutlak itu kelancaran kudratnya. Yang sunatullah hanya relatif. Sebab itu memutlakan sunatullah, meyakini sunatullah itu bersifat mutlak, mesti hukumnya syirik. Namanya syirik asbab. Sebab itu kalau ada orang sakit, katalah tolonglah awak makan ini, obat ini, jumpa doktor itu di hospital itu. Kalau awak sudah pergi nanti kena makan ini sehari 3 kali, insya-Allah sembuh. Kata insya-Allah. Jangan makan obat ini kerana ini sudah mahal-mahal, bayar doktor mahal, pasti sembuh. Jangan pasti, mah. Tidak ada yang pasti. Dalam sunatullah tidak ada yang pasti. Yang ada hanya insya-Allah. You letak air ini di atas api ini, panaskan api, nyalakan api, insya-Allah mendidih. Mana jika Allah kehendaki mendidih, mendidihlah. Jika Allah tak kehendaki mendidih, walaupun kita letak air itu, letak api sekian hari, mungkin malah beku. Kan? Jadi Allah boleh kehendaki sunatullahnya terjadi, dan Allah juga berkuasa menghendaki sunatullahnya terbatal. Tidak ada sesiapa yang menghalangnya. Ini betul-betul berlaku di hadapan Nabi Uzair dalam masa yang sama. Ini kelancaran kudratku, wahai Uzair, dan ini berlaku sunnatullahku. Bagaimana ya kalau kita katalah diberi pengalaman oleh Allah seperti itu? Hanya kita yakin atau masih ragu tentang kuasa Allah? Kalau kita yang mengalami lah, pasti sudah yakin kan? Ya. Tak perlu jamaah pergi kelas belajar akidah, sudah yakin. Karena sudah ada experience seperti itu. Takkan ada experience seperti itu masih meragui kuasa Allah? Ini pernah berlaku, dan subhanallah, subhanallah. Jadi saya ulangi, ayat ini dalam surah Al-Kahfi ini berkaitan dengan inilah, kelancaran kudrat Allah. Pada masa yang sama Allah memberitahu kepada kita bahwa alam ditadbir dengan peraturan hukum hukum namanya sunnatullah. Sunnatullah. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita menjalani kehidupan ini lebih mengikuti sunnatullah Allah atau kelancaran kudrat Allah? Dalam sehari-hari sunnatullah. Ya, Allah suruh kita menjalani kehidupan ini berpandukan sunnatullah. Jangan dilanggar sunnatullah dengan alasan kan Allah Maha Kuasa banyak. Saya sakit, tak apalah, kan Allah kuasa. Kalau Allah bagi sihat-sihat lah, tak payah berubat. Sekarang salah apa, tak payah makan lah. Kalau Allah kehendaki kenyang, nanti kenyang. Ya, tunggu je lah. Makanan depan mata tak mau suap, tak apalah, kalau kehendaki makan tu boleh masuk mulut sendiri. Bukan begitu. Jalan ni sunatullah. Ingin dapat bergerak, berusaha, belajar, berubat, dan seterusnya. Hasilnya serahkan kepada Dia. Itu namanya tawakal. Menjalani kehidupan berdasarkan sunnatullah itu namanya ikhtiar. Menyerahkan hasil ikhtiar kepada Allah itu namanya tawakal. Kedua-duanya tak boleh dipisahkan. Jangan hanya ikhtiar tanpa tawakal, atau hanya tawakal tanpa ikhtiar. Itu kedua-duanya tidak betul. Keduanya salah. Orang mukmin kena itu. Keputusannya terserah Allah. Itulah tawakal. Dan bila kita sudah tawakal pada Allah, apapun yang Allah putuskan buat kita, walaupun kita telah berusaha dalam keadaan yang paling maksimum menurut kita, kita redha. Jangan kita tawakal, tapi bila Allah bagi keputusan berbeza dengan keinginan kita, kita mengamuk. Itu bukan tawakal, itu hanya tawa aja namanya. Tawakal itu maknanya sebelum selepas juga. Bila Allah bagi keputusan pada kita berbeza dengan keinginan kita, ya sudah, redha.
Jangan mengeluh, jangan, ya Allah pasal apa engkau bagi macam ni, sepatutnya begini. Itu bukan tawakal, itu baru tawa. Baru tawa. Itulah orang mukmin tu. Orang mukmin tu. Karena kita tidak diberi kuasa oleh Allah, kemampuan Allah untuk menentukan hasil ikhtiar kita. Hasil ikhtiar kita, hasil usaha kita mengikuti, mematuhi sunnatullah, itu terpulang kepada masyiatullah. Baik. Sekarang kita mula. Tadi belum mula. Ayat 19. Tapi itu termasuk tafsir ayat ini ya, yang saya sampaikan tadi. Kedua ayat ini termasuk tafsirnya, itulah kafinya. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah, begitulah kami, kata Allah, bangkitkan mereka, kejutkan mereka, bangunkan mereka Ashabul Kahfi selepas kami tidurkan dalam jangka masa 3 abad lebih. Liyatasaalu bainahum. Lam itu bukan kerana ya, lam itu bukan untuk, tapi lam itu namanya lamul akibah. Jadi terjemahnya akhirnya, kesudahannya, akhirnya, kesudahannya, akibatnya mereka saling bertanya antara mereka. Demikianlah kami bangkitkan, kami kejutkan mereka tidur panjang mereka. Akhirnya Ashabul Kahfi ini saling bertanya antara satu dengan yang lain. Jadi ada semacam tasaul bainahum dalam gua itulah. Qala, ada yang berkata di antara Ashabul Kahfi ini. Qala qailun minhum, ada yang berkata daripada mereka, kam labistum, berapa lama awak tinggal di sini ya? Kita duduk di Ashabul Kahfi ini berapa lama? Kata yang seorang. Yang lain menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kita tinggal di sini selama 1 hari atau hanya sama dengan apa yang di jawaban Uzair itu. Inilah keajaiban. Memang sangat ajaib. Tapi itu yang dialami, yang diyakini oleh Ashabul Kahfi. Dia langsung tidak merasa bahawa ia telah di situ bertahun-tahun. Benar-benar dia hanya merasakan beberapa saat, berjam saja. Taklah, paling lama 1 hari lah. Dalam tafsir ada dinyatakan, ada yang kata setengah hari, karena mereka masuk di gua itu tengah hari, sementara kita jaga matahari belum terbenam. Wahal matahari sudah terbit terbenam selama 300 tahun lebih. Allahu Akbar. Karena mereka tidak mendapatkan jawapan yang pasti, sehari ke 2 hari ke seminggu ke, rasa-rasa taklah sehari, rasa-rasa taklah setengah hari, rasa-rasa bagi mereka tak penting lah, itu tak penting tentang berapa lama. Qalu, akhirnya mereka mengambil keputusan. Qalu, mereka kata, rabbukum a'lamu bima labistum. Apa tu? Tuhan kamu yang maha mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Jadi tentang berapa lama kita di sini, ya Allah saya yang tahulah. Bagi tak penting sangat. Ya, takkan nak menghabiskan masa hanya untuk berdebat tentang berapa lama. Akhirnya ia tinggalkan ini tak apalah. Isunya bukan situ. Isunya sekarang kita ni lapor. 300 tahun lebih, perutnya tak diisi dengan sedikit sesuap nasi, roti pun, seteguk air pun, ya tentu jaga lapar lah. Barulah semua sarafnya bekerja seperti biasa, sehingga timbul rasa lapar. Masa tidur tak rasa, karena Allah hentikan. Setiap hari telah kita pelajari itu. Akhirnya fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah.
fab'athu, maka utuslah oleh kamu ahadakum, seorang daripada kamu. Apa kata salah seorang pada kita ini, pergilah keluar gua ini, dari keluar gua, pergilah ke bandar, dengan membawa warikikum hadi. Warik ada makna yakni koin, duit siling, kerana waktu itu belum ada uang kertas. Uang kertas mana dah masa itu? Dia pakai siling lah, ya, mungkin daripada perak ke, daripada emas ke, dan ada logo macam sekarang kan, ada logonya pula dalam siling itu zaman sekarang, dia ni muka penguasa pada zamannya, muka penguasa, muka raja yang dipercayai dalam ahli tafsir, yakni Raja Dikyanus namanya. Dikyanus, mukanya di situ macam uang kertas pun semua negara mesti ada gambar ini ya. Mana gambar orang yang paling penting di negara itulah. Kan? Jadi kalau di negeri ini muka yang Tuan Agong kan, atau apa-apalah. Nah, dulu pun sudah memang dah satu tradisi lah. Siapa yang berkuasa, yang paling kuasa itu diabadikan wajahnya di, tapi tak akan hilang sebab siling kan. Disimpan, bawa, cobalah kamu, seorang kamu ni pergilah ke bandar sana, karena kita dah lapor, bawa uang siling kita ini. Fal yanzur, pesanan yang sahabat kawan-kawan yang tinggal di gua, fal yanzur, kepada yang pergi ini, hendaklah dia memperhatikan, walaupun kita lapor perlu makanan, janganlah kita yang penting dapat makanan, jangan. Fal yanzur, dalam perhatikan, ayyuha aska ta'aman, yang mana satu makanan yang paling aska daripada zakat. Zakat maknanya bersih, suci. Ada yang mempunyai aska ta'aman yang paling halal. Kebanyakan mufasir maksudnya pilih makan yang paling halal. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi tahu dia hidup pada zaman itu susah sekali nak cari makanan yang halal. Banyak sekali binatang-binatang yang mereka sembelih untuk dimakan, itu disembelih atas nama berhala. Jadi haram belaka. Yang halal sikit sangat. Sungguh pun yang halal sikit, Ashabul Kahfi berpesan pada utusannya, pastikan makanan yang kamu nak beli, makanan yang paling halal. Jangan hanya kerana kita sangat lapar, dan kerana lapar lalu tak kisah, yang penting dapat. Oh, tak boleh. Maknanya sekritikal apapun keadaan kamu, sedarurat apapun keadaan kamu, walau lapar sekalipun, pastikan makanan yang kamu nak makan yang halal. Itu penting, nanti saya jelaskan. Fayatikum birizqin minhu, maka hendaklah ia datang membawakan kepada kamu dengan rezeki daripadanya. Yang kedua, yang berikutnya apa nasihatnya? Wal yatalattaf, dan hendaklah ia, dari perkataan latif. Latif maknanya lembut. Jadi wal yatalaf mana, dan hendaklah ia, jangan diartikan dan hendaklah dia ni yang pergi ke pasar ni, dan hendaklah ia berlenggang-lenggok lemah lembut, bukan. Ya, maknanya ya menjaga tingkah laku jangan sampai menimbulkan sangka orang lain. Gitulah. Jangan terlalu ya pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Wala yushiranna bikum ahada. Ini dia. Dan jangan sekali-kali dia menimbulkan perasan atas seseorang. Sebab kalau kamu nanti melakukan tindakan yang aneh, yang pelik, lalu ramai orang lain dapat mengesan kamu, habis kamu harus ditangkap. Subhanallah jemaah sekalian, di sini Ashabul Kahfi semuanya masih yakin bahawa ketika bangun mereka fikir masih hidup pada zamannya ketika dia masuk. Wah, sudah berlalu 3 abad. Ini betul-betul ajaib sekali lah. Dia fikir rajanya masih yang zalim, dia fikir kampungnya seperti itu, pasarnya seperti itu, kawan itu. Wah, itu semua sudah almarhum tu semuanya.
Semua sudah lalu kan, sudah ni. Maksudnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berkata kadzalika, dan demikianlah. Kenapa demikianlah? Ya, karena sebelumnya Allah telah menidurkan mereka dengan menghentikan menutup telinganya, semua organ tubuhnya, sarafnya di dalam gua, sehingga boleh tidur berapa 300 tahun lebih, sehingga tidak ada sesuatu yang mengganggu dari dalam tubuhnya atau luar dirinya yang membolehkan ia bangun. Itu satu. Kemudian Allah jaga semasa tidur, Allah balikkan kanan kiri. Betul kan? Kemudian Allah jaga pula mereka sentiasa mendapat sinar matahari, tapi tidak secara langsung. Sebab kalau tak dapat langsung selama masa yang lama, pasti susah, sakit. Bila mendapat sinar matahari secara langsung berterusan pun rusak juga. Demikian jugalah kami bangkitkan mereka. Jadi kadzalika itu merujuk pada itu. Kadzalika merujuk pada apa saja yang Allah telah lakukan buat Ashabul Kahfi sebelumnya. Ditidurkan panjang, dibalik-balikkan dia kesehatannya, sentiasa diberikan bekalan sinar matahari yang mencukupinya, tidak berlebihan, ngam-ngam semuanya lah. Dijaganya daripada keselamatan dirinya dan lain sebagainya. Demikian juga sekarang kami bangkitkan mereka. Aiqadnahum min naumihim. Kami bangkitkan mereka dari tidur mereka, ala ma kanu alaihi min hayatihim fi thiyabihim wa ahwalihim. Ini yang ajaib sekali. Kami bangkitkan mereka dari tidur mereka seperti keadaan mereka semasa mula tidur. Pakaiannya, keadaannya, tubuh badannya, rupa mukanya tak berubah sama sekali. Kadzalik tu macam itu. Perkataan seperti itu maknanya keadaan mereka semasa jaga sama betul dengan semasa mereka. Itu ajaib sungguh jemaah sekalian. Tapi yang punya diri tak perasan, karena dia yakin tidur hanya setengah hari. Takkan tidur setengah hari dah jadi tua. Itulah keajaiban yang luar biasa. Benar-benar yang berlaku pada Ashabul Kahfi ini kelancaran kudrat Allah. Saya ulangi, kelancaran kudrat Allah. Sains tidak mampu menjawabnya, tidak mampu menjelaskannya. Karena ingat, objek kajian sains hanya sunnatullah. Bila sudah bicara tentang isu tentang masyiatullah, ya angkat tanganlah. Tapi si orang Islam, sami'na wa ata'na. Itu aja. Bagi orang Islam, sami'na wa ata'na. Tapi bagi seorang saintis yang etis, ya pening kepala lah. Karena mereka tak tahu, tapi tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya mas sekalian, fenomena ini yang dialami oleh Ashabul Kahfi ini seringkali dikaitkan, kalau dalam bahasa kita sekarang lah, ada yang dipanggil tamadduduz zaman. Pernah dengar ini? Dalam bahasa moden dipanggil tamadduduz zaman. Tamadduduz zaman. Pernah dengar? Tamadduduz zamani. Tidur 309 tahun. Masa dah berlalu 393 abad lebih. Tapi selepas terjaga, mereka hanya merasakan, mereka hanya sehari atau setengah hari. Di situ berlaku dipanggil tamadduduz zaman. Apa bahasa Melayunya ya? Ya, tamadduduz zaman lah. Bahasa kami dahulu dipanggil dilatasi waktu. Dilation, time dilation. Orang bangsa panggil time dilation. Bahasa saya dilatasi waktu. Apa Melayunya tu?
time dilation. Ya itulah, faham ya time dilation. Itulah tamadun zaman. Kalau tak tahu tamadun zaman, itulah apa namanya time dilation. Kalau tak tahu time dilation, dilatasi waktu. Kalau itu masih tak tahu, ya tak tahulah. Iya. Dan ini merupakan kajian yang sangat menarik bagi ilmu moden. Dan ini Allah telah tunjukkan. Ya, mungkin dalam bahasa yang lebih luas, inilah kaitannya dengan apa yang dipanggil relativity masa. Masa adalah relatif, tidak bersifat mutlak. Masa bagi A tidak sama panjang pendeknya bagi B. Jika A dan B ini berada di tempat yang berbeza atau keadaan yang tidak sama. Okey, kalau kita masih sama-sama hidup di dunia, di bumi, sama-sama bumi yang sama, kan? Sunnatullah yang berlaku bagi kita masih sama antara kita dengan orang lain. Insya-Allah masanya sama. 1 jam bagi kita, 1 jam juga bagi kawan kita yang tinggal di Ethiopia. Insya-Allah sama. 1 hari bagi kita masih sama dengan 1 hari dengan kawan kita yang ada di Uganda. Karena kita masih berada di tempat yang sama, maksud saya planet bumi ya, atau dalam bahasa yang lebih ilmiah, selagi kita masih tinggal di tempat yang dimensinya sama. Itu saja. Bumi dimensi sama, masanya sama betul. 1 jam buat kita, 1 hari buat kita. Tetapi bila seseorang itu sudah berada, dua orang itu berada pada tempat yang berbeza, sama ada di bumi tapi dimensinya sudah lain, maka waktunya pasti berbeza. Contoh, Ashabul Kahfi masih di bumi. Betul, di bumi. Daqyanus, raja yang zalim, juga di bumi. Tempatnya pun tak jauh. Tapi keadaan yang dialami oleh Ashabul Kahfi semasa tidur sudah tidak sama dengan keadaan yang dialami oleh Daqyanus. Bagi Daqyanus masa sudah berlalu 3 abad lebih. Tapi bagi Ashabul Kahfi hanya sehari. Macam mana boleh berbeza? Ya, kerana mereka pada keadaan yang berbeza. Antara jaga dan tidur pun sudah tidak sama. Kalau tengok jam orang yang jaga, kawan yang tidur ni barulah 3 jam. Baru 3 jam mula daripada masuk tidur hingga jaga. Tapi kalau kita tanya yang tidur tu, kamu pergi mana itu? Oi, saya sudah bercuti. Ada lebih kurang pergi haji, betul sambung bercuti di Argentina. 2 minggu baru balik. Mana campur semua? Adalah 2 bulan. Kata yang tidur, dia sudah bercuti, pergi haji, betul sambung cuti selama 2 bulan. Tapi kata yang jaga tengok jamnya, baru 3 jam. Macam mana dia sudah mampu menjalankan ibadah haji 40 hari campur? Itu contoh kecil saja. Waktu di bumi dengan waktu di bulan sudah tidak sama. Maksudnya daripada segi lama, panjang dan pendeknya. Waktu di bumi dan waktu di planet yang lain, di galaksi yang lain juga berbeza. Juga beza. 1 hari bagi kita, 1 tahun bagi kita. Jangan kita fikir sama 1 tahun bagi alam jin. Jangan fikir sama. Kita 1 tahun tanya jin, berapa lama agaknya? Dan ini dinyata oleh Allah. Ini namanya time dilation. Tamadduduz zaman. 300 tahun lebih dirasai hanya apa? 1 hari. Baik, saya tunjukkan time dilation ini bahawa masa adalah relatif. Relativity masa itu jamaah dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam ayat ini. Bahkan ada ayat lain. Coba perhatikan. Pertama, surah As-Sajdah. Ini sebenarnya sangat menarik kalau kita, saya yakin jamaah ada bekalan ilmu lah untuk memahami lebih ilmiah, saya yakin. Sebab ini bukan hanya kisah biasa ya. Ini memberikan maklumat saintifik yang subhanallah sekarang masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan cendekiawan dan saintis-saintis moden.
As-Sajdah ayat 5. Waktu adalah relatif. Relativity masa. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun. Yudabbiru, ia mentadbir, menguruskan, al-amra, segala urusan. Urusan minas samai, yang datang dari langit, ilal ardi, ke bumi. Thumma, kemudian, ya'ruju, urusan itu naik semula, ilaihi, kepadanya, dari langit ke bumi naik semula ilaihi, kepadanya, fi yaumin, dalam satu hari. Okeylah, yaumin kita artikan hari, tapi yaum di sini jangan difahami 24 jam, itu ajalah. Yaum bolehlah diartikan hari, tapi jangan difahami yaum itu mana 24 jam berpandukan pusingan bumi pada posisinya, bukan. Yaum hanya merupakan satuan masa, unit masa. Fi yaumin, dalam satu yaum, kana, adalah, miqdaruhu, kadarnya, ukurannya, alfa sanatim mimma ta'udun. Apa itu maksudnya? 1000 tahun dari apa yang kamu hitung atau kira. Kalau ikut hitungan kamu, kiraan kamu, itu sudah 1000 tahun dah. Tapi di sisi Allah hanya yaum. Apa maknanya itu? Tadi asal kafi dia rasa hanya satu hari. Wah, sudah berlalu 300 tahun lebih. Ini bukan 300 tahun, 1000 tahun hanya sehari. Ini bermakna satuan masa, unit masa, panjang pendeknya masa itu tidak sama bagi semua alam semesta, tidak sama. Berbeza tempat, berbeza keadaan, berbeza dimensi, masanya berbeza. Masa baru sama bagi semua makhluk bila dan di mana? Coba. Bila masa itu menjadi sama panjang pendeknya bagi semua makhluk tanpa kecuali. Di akhirat, di surga dan neraka baru sama, karena mereka nanti akan tinggal di alam yang dimensinya sama. Tidak ada perbezaan. Karena tinggal di alam yang dimensinya sama, kita boleh melihat apa saja, siapa saja. Malaikat, jin, amalan kita, niat kita itu berada di dimensi yang sama dengan kita. Sebab itu kita boleh tengok jin, bahkan boleh berkenalan. Hai jin, hello, hai, boleh. Jumpa malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar, lama tak jumpa, boleh. Bahkan boleh melihat amalan, ya. Bukan amalan, niat pun boleh tengok macam mana rupa, macam mana wujud niat. Yauma tublas sarair dalam surah At-Tariq. Pada hari kiamat nanti akan dinampakkan, didedahkan, ditunjukkan, diperlihatkan niat kita. Niat sekarang kita tak nampak. Perangai, hasad, dengki, dendam, mana kita nampak? Tapi itu ada wujudnya. Dan kita tak dapat melihat sekarang karena kita berada di alam yang lain dimensinya dengan alam yang ditinggali oleh amal. Dan di akhirat tak payah khawatir, kita boleh tengok, oh macam itu niat saya dulu, oh macam itu dendam tu, oh macam itu rupa dengki tu, oh macam itu rupanya rupa iblis rupanya, oh itu mungkin cucu dia tuyul namanya, nampak tu. Tengok ni, satu hari sama dengan 1000. Dah, masih relatif. Lebih dahsyat lagi, coba lihat surah Al-Ma'arij ayat 4. Al-Ma'arij ayat 4. Surah yang ke
Ya, 70 ayat 4 Al-Ma'arij, jamak daripada Mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Sebab aroja itu naik, Mi'raj itu alat untuk naik, jadi tangga lah, anak tangga. Jadi rupa-rupanya antara alam kita, alam dunia dengan alam malakut itu ada tangganya yang boleh jadi malaikat tu naik itulah. Macam mana rupa Mi'raj itu, ya kita tak tahu kerana belum ada pengalaman. Manusia ada pengalaman Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj dahulu. Mi'raj itu naik. Jadi ada jalan yang boleh dilalui, yang boleh menghubungkan antara alam kita, alam dunia dengan alam malakut hingga Sidratul Muntaha. Macam mana rupa jalan itu, macam mana bentuknya, wallahu a'lam. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana ila akhir ayat. Ta'ruju naik araja tu naik, mi'raj tu tangga ya. Al malaikat semua malaikat atau ya para dalam bahasa Arab tambah para malaikat. Wa malaikat tu sudah jamak ya. Kalau seorang namanya malakun. Seorang malakun, kalau ramai malaikat. Tapi malaikat bahasa Arab terjemah Melayu malaikat. Dalam jamak dijamakkan lagi. Tak puas dengan malaikat tambah para malaikat. Dia minta maaf. Lebih kuat lagi para malaikat semuanya. Lagi dah. Memang bahasa Melayu gempak semua. Memang gempak, bahasa gempak. Warruhu dan Jibril. Roh di sini Jibril. Nama Jibril roh, Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Ilaihi kepadanya. Ya Allah SWT menghadap. Fi yaumin dalam satu hari, satu yaum, satu masa, kana miqdaruhu khamsina alfasana. Allahu Akbar. Dalam satu masa yaum yang kadar panjangnya sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. 50.000 tahun bagi kita sama dengan yaum bagi malaikat. Macam mana tu ya? Jadi kalau malaikat katalah pergi ke suatu tempat, atau katalah malaikat duduk, ini bahasa mudah ya untuk memudahkan pemahaman ya, jangan difahami mesti begitu. Kata malaikat duduk berborak dengan yang lain. Ya, sedang public holiday kan. Borak, dan boraknya hanya 1 jam saja, 1 jam. 1 jam bagi malaikat borak itu. Kalau kita yang malaikat sudah berapa lama boraknya? 50.000 tahun. Berapa generasi? Itu baru malaikat. Semua makhluk Allah, saya ulangi, semua makhluk Allah. Mana selain Allah lah. Bila sebut semua makhluk Allah, mana selain Allah. Semuanya yakni di hidupnya dipengaruhi oleh masa. Masa hanya berlaku bagi makhluk Allah, dan masa tidak berlaku bagi Allah, karena Allah yang menciptakan masa. Faham ya? Jadi tidak ada istilah lama, sekejap, dulu, sekarang, nanti, sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Istilah selain tidak berlaku bagi Allah, karena Allah yang menciptakan segala-galanya, termasuk yang menciptakan masa. Adapun selain Allah, dicipta oleh Allah, itu dipengaruhi oleh masa. Contoh malaikat, selaju manapun malaikat bergerak, dia masih memerlukan masa. 1 jam, 2 jam. Sehingga ada seorang saintis Mesir coba membuat kiraan lah, kajian yang agak lama,
beliau mengambil kesimpulan bahawa pergerakan malaikat ni jauh melebihi kepantasan cahaya. Sehingga jika malaikat katalah bergerak selama yaum, selama satu masa, jarak yang ditempuh oleh malaikat sama dengan jarak yang kita tempuh selama 50,000 tahun. Anda bergerak selama 50,000 tahun, akhirnya sampai mana sudah? Bukan 5 jam ya, 50,000 tahun. Agaknya sudah berapa kilometer? Nah, maknanya sangat pantas malaikat ni, sangat pantas dan laju. Maklum mereka ni makhluk yang dicipta dari nur, dan nur dianggap partikel yang paling halus. Yang kita ketahui hari ini, partikel yang paling kecil, paling halus, nur lah. Walaupun saintis sudah menemukan ada yang lebih halus daripada itu, sehingga nur tidak boleh diartikan cahaya. Tapi kata saintis Muslim, nur itu maknanya yakni kuantum. Jadi makhluk malaikat itu makhluk kuantum. Dan kuantum yakni partikel yang virtual ya. Jadi bukan wujud, hanya virtual aja lah. Kuantum. Dan itu sangat halus, sangat kuat, sangat dahsyat. Sehingga badannya tentu sangat ringan, sangat halus, sangat pantas. Beza dengan kita, makhluk yang dicipta oleh Allah dari tanah. Sebab itu pergerakannya lambat, lembab. Dah lembab asyik jatuh. Jangan fikir malaikat semalam jatuh lah, terlanggar batu. Mana ada. Jin pun tak ada yang jatuh. Dan semua jalannya malaikat yang daripada nur, jin atau apa yang daripada marij minar, jin daripada apa? Bahang api, bukan api ya, apa yang bahangnya itu. Jadi mereka sangat halus, jadi perjalanannya lurus. Kan cahaya itu perjalanannya lurus, tak bengkok ya. Sebab itu bagi jin, bagi malaikat tak ada istilah apa pula ada dinding ni, leceh dinding terpasang corner. Tak ada. Lurus. Itu jin. Walau sepantas manapun jin bergerak, masih kalah laju dengan para. Inilah yang dalam istilah sekarang dipanggil sebagai dilatasi waktu. Tamadduduz zaman. Time dilation. Masa ada, kemudian timbul istilah teori relativity masa. Masa baru bersifat mutlak, tidak ada perbezaan bagi siapapun bila kita sudah berada di alam yang sama, di dunia sama, yakni di akhirat, di surga. Sebab itu di surga, kenapa ahli surga semuanya muda dan tak dimakan isu usia? Pertanyaannya. Kenapa ahli surga muda selama-lamanya, tak dimakan usia, walaupun di surga tidak ada salon kecantikan, tak ada mandi lulur pula. Karena di surga ini hidupnya tidak lagi dipengaruhi oleh masa. Sekarang kita ini hidupnya dipengaruhi oleh masa. Bagaimana rupa kita tahun lepas dengan hari ini pasti berbeza. Sedar ke tak sedar, bergeraknya masa akan mempengaruhi fizikal kita, pemikiran kita, dan lain sebagainya. Seitu masa kita umur 17 tahun, fizikal kita pasti berbeza kerana dengan ketika kita sudah umur 17 terbalik. Ya, 17 kemudian jadi 17 pasti berbeza. Sebab itu daripada 4 unsur alam semesta, al-anasir al-asasiyah. Al-anasir al-asasiyah maknanya apa ya? Bahasa Melayunya. Al-anasir itu unsur lah. Al-anasir al-asasiyah maknanya al-anasir al-asasiyah lah. The basic element lah. Apa? Unsur yang paling asas ya. Bagi alam semesta kaun, bagi alam semesta ada 4 unsur terpenting yang basic, yang asas bagi
alam semesta ini ada 4. Tidak banyak, hanya 4 aja. Jadi alam dicipta oleh Allah, isinya hanya 4 benda ini aja. Ini paling basic nih. Yang pertama adalah al-madah, matter. Madah itu matter, material. Yang kedua at-taqah. Taqah itu energi. Taqah. Kita selalu kata tak ada tokoh tu mana tak ada energi lah. Mala tokoh talana, kan kita kata Rabbana Tuhan mala tokoh talana, yang kami tak ada energi. Yang ketiga al-fadha. Al-fadha itu space, ruang. Dan yang keempat yang paling ajaib sekali, masa, az-zaman, waktu. Dari 4 elemen yang paling ajaib, paling aneh adalah masa. Madah, meta senang dikaji, banyak pengkaji-kaji. Mengkaji pokok, kaji tanah, kaji besi, kaji atom, kaji itu semua meta. Atom itu pun meta juga, boleh dikaji. Kulit dan sebagainya, matahari, rambutan, durian, tulang. Agak susah sikit kajian tentang energi, tentang tokoh. Itu susah sikit. Karena mungkin tak nampak, tapi boleh dikesan. Lebih susah lagi mengkaji tentang space, ruang. Apa itu ruang? Mungkin kita ruang itu yakni ya ruang. Macam dalam bilik ini ruang adalah ruang. kan ada dinding kan? Dinding mana ini? Pertanyaan saya, kalau dinding tidak ada, lalu apa ruang? Adakah ruang masih ada kalau dinding tidak ada? Kalau penyekat tidak ada? Oh, lagi dahsyat. Lebih pelik, lebih ajaib, lebih rumit, sehingga sekarang pun penjelasannya belum sempurna. Waktu itu paling aneh, paling ajaib. Sehingga jika Allah bersumpah dengan waktu, jangan terkejut, ada alasan. Wal asri innal insana lafi. Setiap benda bila bergerak, benda yang bergerak pasti karena ada energi. Betul? Benda yang bergerak pasti kerana ada energi. Bila benda bergerak, perlukan ruang. Kan? Perlukan ruang. Bila ruang makin besar, maknanya di situ timbul waktu. Sebab itu keempat-empat ini tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Nah, dalam ayat ini Allah bercakap tentang keajaiban yang luar biasa tentang waktu. Waktu itu paling pelik bin ajaib. Sehingga hari ini para pakar pun belum memberikan penjelasan yang boleh memuaskan semua orang. Sehingga Allah pun bersumpah banyak sekali dalam Al-Quran tentang waktu. Wadduha, bila Allah suka dengan waktu itu sumpah dengan apa tu? Dengan meta, tentang energi, tentang space. Wadduha, waktu. Allah kata wal-laili, demi malam. Allah sebut dengan apa? Waktu. Wal fajri, demi fajar. Bahkan yang paling ketara sekali, wal asri. Bukan maknanya Allah tak bersumpah dengan meta, ada. Wasyamsi, ada. Tapi sebenarnya lebih susah mengkaji tentang waktu daripada mengkaji tentang matahari, tentang bulan, tentang bulan dan sebagainya. Ini ayat yang menunjukkan bahawa masa adalah relatif, tidak sama, tidak sama. Jadi kalau kita kata di dunia ini lama, itu mungkin bagi A, bagi B terasa di dunia ini sekejap. Allah kata dunia itu sekejap kan? Okey, jamaskan. Bagi kita, kiamat itu agaknya untuk kita, bagi kita lah, sudah dekat atau masih lama? Masih jauh. Kiamat menurut kita masih lama lagi atau mungkin minggu depan sudah dekat? Baik, saya dah bagi maklumat sikit ya. Dahulu pengarah penelitian negara, saya masih ingat karena saya minat dulu, Dr. Mazlan kan.
Sekarang masih jadi itu kan? Dah pencen dah. Siapa sekarang? Walau alam karena tak minat Platinum negara. Platinum tak minat. Beliau pernah menulis artikel atau pernah bercakap waktu itu, dan saya sangat tertarik. Menurut kajian para saintis, bahwa matahari kita, matahari kita, yang Quran pun katakan semua benda di langit akhirnya akan hancur kan? Matahari hancur, semua pecahlah, berkecailah langit, termasuk matahari hancur, bumi pun hancur. Dia tengok baki umur matahari kita, matahari ini masih ada bakinya lah. Suatu akan tamat menemui ajalnya lah. Lebih kurang 5 bilion tahun lagi. 5 bilion tahun lagi matahari kita akan pecah, meletup, akan mengalami supernova. Supernova itu kehancuran apa planet. Itu supernova. Kalau Casanova saya tak tahu. Casanova saya tak tahu. Masih 5 bilion. Baik, kalau matahari hancur, meletup, matahari berlanggar, semua planet, itu mana tanda kiamat. Maknanya kiamat kalau ikutlah fakta saintifik itu sudah dekat atau masih jauh untuk kita. Bagi kita, umur kita baru 70 tahun, purata katalah. Jauh kan? Jauh. Bagi kita masih Allahu Akbar. Ni apa ya? Jauh. Tapi bagi Allah, coba perhatikan ayatnya, surah Al-Ma'arij lagi sekali. Tak, saya ingin mengajak jamaah sekalian tentang tamadud zaman atau yang kaitan dengan realiti masa ini. Kita dalam melihat masa itu sebagaimana Quran suruh melihatnya. Jangan kita fikir menurut kita lama, masih lama. Walau lama lagi, kan kita baru 30 tahun. Kalau umur kita 80 kan masih 50 tahun. Janganlah taubat sekarang. Taubat nanti-nanti pun bolehlah. Kan masih muda. Itu bahaya tu. Bahaya. Takkan umur baru 30 tahun akan meninggal minggu depan, pokoknya. Apalagi saya punya family, menurut apa rekod family, semua umurnya 130 tahun. Aduh, jangan. Perhatikan surah Al-Ma'arij lagi sekali, surah 70 ayat 6 dan 7. Tadi surah Al-Ma'arij surah 70 kan tadi? Ayat 6 dan 7. Tengok bagaimana relatifnya masa. Tadi saya katakan kiamat, kalau berdasarkan fakta saintifik, kalaulah itu boleh diterima sebagai kebenaran, matahari masih ada baki umurnya, yakni 5 bilion tahun lagi. Maknanya sempatlah kita beraya, tak payah khawatir. InsyaAllah raya ini masih sempatlah, matahari belum meletus. Jadi jangan cancelkan tempahan baju. Boleh teruskan. Lama, 5 bilion tahun. Kita kata masih lama, tapi coba perhatikan ayat ini. Ini firman Allah. Innahum yarawnahu ba'idan. Apa tu? Sesungguhnya mereka ini manusia lah. Sesungguhnya mereka manusia, yarawnahu ba'idan. Mereka memandangnya, melihatnya, menganggapnya kiamat itu masih ba'id, jauh, karena masih sekian ribu tahun, sekian bilion tahun, lama lagi. Tapi wa narahu qariban, kata Allah. Sedangkan kami memandangnya, menganggapnya, melihatnya kiamat itu dah tengok. Jangankan kita tanya pada Allah, kalau kita tanya malaikat pun, katalah, wahai malaikat, kiamat tu masih lama ke dekat? Dekat, tanya malaikat. Tapi kalau tanya kawan sebelah, lama lagi. Kan kita baru 30 tahun, kita pindah. Jadi yang betul tu kiamat tu dah dekat atau masih jauh? Dekatlah, sebab yang betul pasti kata Allah, bukan kata kita. Kata kita relatif. Yang mutlak itu apa kata Allah. Inilah yang saya masukkan, yang pengajaran yang pentingnya. Kalau kita melihat sesuatu apa saja, termasuklah waktu, sesuai dengan apa yang Quran suruh, insya-Allah kita tidak terpedaya. Lihatlah sesuatu di dunia ini sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya.
Tapi kalau kita melihat sesuatu tidak sama dengan yang Allah suruh, ya kita akan terpedaya lah. Baik, contoh yang lain. Kalau kita melihatnya tidak sebagaimana Allah menyuruh kita melihat, nanti kita akan terpedaya. Jamaah sekalian, kita melihat harta kita, anak pinak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita ni sebagai apa, sebagai siapa? Qurratu a'yun, buah hati, intan payung, apa namanya? Kita melihat harta, kita melihat apa namanya, anak, cucu, keluarga, pasangan hidup. Kita melihatnya sebagai apa? Sebagai intan payung, qurratu a'yun, atau apa? Biasanya ya kena jujur saja, jangan tak jujur nanti balik bingung. Qurratu a'yun kan? Wah, ini anak saya, saya cukup gembira, anak aku betul-betul qurratu a'yun. Pasangan hidup, betul aku bertuah menjadi punya pasangan seperti dia. Aku cukup gembira punya tempat tinggal seperti ini. Jadi lihatnya sebagai sesuatu yang dapat membanggakan, membahagiakan kan? Itu fitrah kita. Pertanyaan saya, kalau kita lihat orang, adakah pandangan kita terhadap harta yang Allah berikan, anak pinak yang Allah berikan, pasangan hidup Allah berikan itu betul sebagai qurratu a'yun? Atau jangan pandangan kita itu tak betul? Pasti tidak. Kalau kita nak tanya pada Allah, ya Allah, sebetulnya harta yang kau berikan kepada hamba-Mu ini, keluarga yang kau berikan kepada hamba-Mu ini, pasangan ini, kepada siapa mereka ini? Tanya pada Allah. Kalau tanya pada diri kita, itu adalah buah hati aku. Itu kita yang jawab. Jamaah sekalian, kalau terus-menerus kita begitu, kita akan terpedaya dalam hidup dan baru tersentak nanti bila jumpa Allah. Tapi coba tanya Allah. Lihat surah Al-Anfal. Pertama lihat surah Al-Anfal ayat 28. Lagi sekali yang saya sampaikan, pandanglah, anggaplah apa yang ada depan kita ini sama dengan apa yang Allah suruh kita melihatnya. Jangan ikut kita. Kalau kita, penilaian menurut kita, ya ABCD berbeza lah, bersifat relatif. Yang mutlak itu apa kata Allah. Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Ini tentang anak itu sebagai apa, harta itu sebagai apa. Jumpa. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Tolong yakinkan diri kita, karena ini Al-Quran. Kalau kata Quran tak sama dengan pendapat kita, buang jauh-jauh pendapat kita itu. Katakan pendapat awak salah, yang betul kata Quran. Macam tu caranya untuk membetulkan jalan hidup yang lurus. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu wahai manusia, Allah kata, annama, hanya saja, amwalukum, harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak pinak kamu, fitnah. Apa tu? Ujian. Macam mana boleh qurratu a'yun? Qurratu a'yun itu yakni cita-cita matlamat yang Allah suruh kita mengusahakannya. Kan kita baru berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah anak keturunan kami sebagai qurratu a'yun. Karena Allah jadikan anak kita sebagai fitnah. Dan Allah suruh kita mengubahnya dari fitnah menjadi qurratu a'yun. Tanpa usaha tak akan jadi qurratu a'yun, tetap fitnah. Inilah fitnah itu maknanya ujian. Sebab itu nanti akan ditanya. Jika kita lulus, wa annallaha indahu ajrun azim. Apa tu? Dan sesungguhnya
Di sisi Allah itu ganjaran atau apa namanya? Yang sangat besar. Mana kalau kita lulus ujian itu, mampu mengubah harta dan anak menjadi pada fitnah menjadi qurratu ayun, ganjarannya surga. Jadi pertama sekali lihatlah, ini ujian. Dan ujian kita kena lulus. Ada syair Arab berkata begini jamaah sekalian. Saya yakin jamaah tahu terjemahannya. Ada orang Arab kata, ya'til insanu bila syai'in. Apa artinya? Ya'til insanu bila syai'in. Manusia datang bila syai'in, tanpa membawa sesuatu. Betul ya? Ya'til insanu fid dunya bila syai'in. Manusia datang ke dunia tanpa sesuatu kan? Atau mungkin ada yang lahir sudah pakai rantai ke, gelang ke, pakai kasut ke, tak ada ya? Wa yas'a li ajli kulli syai'. Setelah lahir dewasa, ia akan berusaha, bekerja untuk mendapatkan segala sesuatu. Lahir tak bawa sesuatu, setelah dewasa bekerja, berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Punya itu, ingin punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Normal lah, itu biasa. Kan? Wa yatruku kulla syai'. Dan nanti bila dah lanjut usia, yatruku kulla syai', ia meninggalkan segala sesuatu yang dicarinya dahulu. Rumahnya banyak. Di setiap benua ada rumah. Ya, setiap benua ada rumah dia. Tapi ketika dah lanjut usia, apakah dia tinggal di situ setiap saat? Tahun sekalipun belum tentu. Kan? Bahkan yang menggunakan swimming pool yang mewah itu pembantunya, yang hari-hari berendam. Ditanya, Pak Cik, tuan yang ini tak ada lah, ini dah 5 tahun tak tahu hidup ketiga, katanya. Yang lainnya orang lain ditinggalkan. Walha ya Allah, mencarinya susah payah. Selepas ia lanjut usia, ditinggalkan segala sesuatu itu. Wa yadhabu bila syai'in. Nanti bila tiba masanya malakul maut datang, dia pergi tanpa membawa sesuatu. Tadi bawa. Tapi yang bahayanya, wa yuhasabu fil akhirati an kulli syai'. Dan di akhirat akan dihisab, dipertanggungjawabkan tentang segala apa yang pernah dimiliki, apa yang pernah dicari, apa yang ditinggal, itu akan ditanya yang sekecil-kecilnya. Tsumalatus aluna yauma idzin. Nah, disitulah letaknya fitnah itu. Jadi bukan qurratu ayun. Siapa nanti di akhirat yang Allah akan pertanggungjawabkan tentang anak, tentang anaknya? Siapa yang Allah akan tanyakan tentang anak? Ada hisab tentang anak? Siapa? Siapa orang yang diharap oleh Allah akan dipertanggungjawabkan tentang anak? Ya? Ibu apa? Kurang betul. Orang yang pernah punya anak. Lah. Yang akan dipertanggungjawabkan, ada pertanyaan tentang anak, yakni mereka yang pernah punya anak di dunia. Betul? Yang tak pernah punya anak, tak ada pertanyaan tentang anak. Betul ya? Jadi yang tak pernah ada anak semasa hidupnya, pertanyaan tentang anak tidak ada. Yang ditanyakan mereka yang pernah punya anak. Siapa nanti yang pertanyaan tentang pertanyaannya sangat banyak tentang harta di akhirat? Mereka yang dahulu Allah beri harta yang banyak, pertanyaan banyak. Pertanyaan tentang harta yang sedikit siapa? Hanya beberapa soalan tentang harta. Ya, yang masa di dunia hartanya sikit, walaupun Allah bagi banyak, yang banyaknya diberikan pada Allah balik. Sehingga ketika mati hampir tidak ada di tangannya, karena semuanya telah dan itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tapi sehingga meninggal tidak meninggalkan apa-apa, karena semua telah
Itu maknanya fitnah, dan mereka ni lulus. Mereka lulus. Apalagi pasangan tadi, suami, isteri, itu fitnah semua. Allah nyata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kamu dan anak kamu fitnah. Jadi lihatlah itu. Jadi bila fitnah ujian, mana kita mesti iya ya. Kita mesti menjawab pertanyaan ni. Untuk apa agaknya ya Allah bagi ini? Untuk apa agaknya Allah? Kalau kita menguruskan anak, harta benda, pasangan hidup tidak seperti mana yang Allah kehendaki, itu pertanyaan pasti macam-macam. Jadi kita tidak bebas semaunya menguruskan harta dan pasangan hidup. Tak. Ada pertanggungjawaban. Ada jawaban. Itulah yang saya masukkan. Pandanglah dunia dan isinya sebagaimana Allah suruh kita memenangnya. Waktu demikian juga kiamat, kata Allah, hampir dah. Tapi kamu mana masih lama, sehingga kamu terpedaya, tertipu. Yakinlah bahwa yang benar itu apa kata Allah, bukan apa kata kita. Bila Allah kata segala sesuatu berlaku atau tidak bergantung pada kehendak aku. Kalau aku kehendaki ada. Kalau aku kehendaki tidak ada. Kalau aku kehendaki dia mati. Walaupun tidak diketahui sebabnya. Jika aku kehendaki dia tidak mati. Walaupun dia tenggelam di dasar laut selama 2 tahun. Jadi meyakini akan kuasa Allah itu segala-galanya. Sehingga orang merasa perlu, merasa tenang, menyandarkan hidupnya kepada Allah, tentunya selepas ia menjalani itulah mustahaknya. Setelah menjalani sunatullah, lalu serahkan kepada Allah, hidup jadi tenang. Karena yakin Allah pasti akan pilihkan yang terbaik baginya. Walaupun mungkin yang terbaik itu tidak sama dengan yang diminta. Tak apalah. Yang pasti Allah bagi yang terbaik. Jangan paksa Allah bagi sesuai dengan kehendak kita ya. Ya Allah, kau mesti bagi aku seperti ini. Kalau tidak, tak payah. Wih, macam mana ni? Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, yang ini tahun ini. Yang ini urgent ni. Paling tidak 6 bulan dari sekarang. Kalau tidak, tak payah. Siapa kita cuba nak menghitu? Sudah serahkan pada Allah. Bahkan kalau kita minta sesuatu pada Allah, doa banyak-banyak, di penutup doa seelok-eloknya, tutuplah doa dengan, ya Allah, jika sekiranya apa yang hamba-Mu minta kepada Engkau tadi, yang diminta tadi, baik bagi diri ini, kabulkanlah. Jika apa yang hamba-Mu minta tadi itu tidak baik bagi diri ini, pilihkanlah yang terbaik. Tolong tutup doa itu seperti itu. Jangan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah doa, kabulkanlah doa hamba-Mu. Karena apa yang hamba minta ialah yang terbaik. Hamba-Mu telah melakukan konsal pada konsultan, semua kata baik. Terbaik. Jadi nampaknya Allah tak ada alasan bagimu untuk tidak mengabulkannya. Aduh. Ini makhluk atau apa nih? Agama lain mungkin boleh ya, Tuhannya diugut ya. Agama lain Tuhannya diugut. Pergi ke KKB, mulingkan lonceng. Baik Tuhan, kalaulah ibuku Engkau tidak sembuhkan, jangan harap aku akan datang ke rumahmu ini. Tuhannya takut, akhirnya matanya kulip. Balik sihat. Sebab takut diugut. Ini kan takut diugut tu takut. Allah diugut gimana? Hidup pasti menderita kalau kita tidak menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya di hadapan Allah. Usahakan kita berada pada position yang semestinya sebagai hamba di hadapan Allah Maha Kuasa. InsyaAllah itu tenang. Ashabul Kahfi tenang, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak makan tak minum beratus tahun, senang. Karena dia tahu, dia telah menempatkan dirinya pada tempat yang sepatut, yang semestinya di sisi Allah. Fir'aun yang kaya raya pun susah malah ya. Itu pengajaran secara umum daripada ayat ini sebelum kita bicara tentang ijaz kauniyahnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.